Oke, kembali lagi di RK Gaming, channel yang membahas tentang mainan-mainan seru dan tentunya mengasihkan. Kali ini kita akan unboxing. Jadi yang akan kita unboxing ini adalah Tomica jenis Tomica Long. Serinya Tomica, ini bahasa Jepang, ini tulisannya Tomica 134 dari Tomi Takara. Kemudian Mercedes-Benz Citaro KC Articulated Bass. Jadi ini adalah bus gandeng. Nanti kita akan lihat bus gandengnya ini warna biru, ini gambarnya. Kemudian ini adalah bentuk covernya. Kebanyakan tulisannya bahasa Jepang jadi agak sulit ngejelasinnya. Tomica 134 sama Tomica 134. Kemudian ini waktu itu kita beli seharga 119.900. Oke, penasaran? Mari kita buka. Kita buka mulai dari bagian sini. Dari sebelah. Wow, ini dia bisnya. Terus ini ada stiker ya, jadi ini nanti stikernya bisa dipasang, teman-teman bisa pasang stikernya ini di bisnya ya. Jadi mungkin warna merah ini, warna merah di dalam bis ini bisa kita ganti sepertinya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini warna merah ini, warna merah di sini ini bisa kita ganti karena ada stikernya, jadi nanti bisa diganti, disiapin stikernya. Nah, di stiker ini ada warna hijau, kemudian orange, kemudian biru cenderung ungu ya, kemudian warna biru. Ya, ini mungkin menandakan tentang kode bis termasuk jurusannya. Oke, nah ini bisnya. Jadi panjangnya sekitar 15 cm, panjangnya sekitar 15 cm. Kemudian ini berwarna biru. Warna biru. Kemudian ini dia memiliki 6 buah roda, 6 buah roda. Ini di bawah ini kalau teman-teman bisa lihat ada lambang Tomica. Terus kemudian ini adalah jenis articulated bass. Yang terakhir di sini ada jenis mesin, yaitu Mercedes-Benz. Kemudian ini juga dibuat made in Vietnam, dibuat di Vietnam. Jadi Tomica ini ternyata buatan Vietnam. Ini kalau dari samping seperti ini, kemudian kalau dari depan seperti ini ada kursi untuk supir, driver. Kemudian kalau dari belakang seperti ini. Ini kalau nggak salah di sini ada tulisan KC Bus. KC itu mungkin merek bus atau merek ini biasanya perusahaan pembuat bis ya, KC Bus Ltd. Kemudian ya, ini tadi list merah yang kita bisa ganti. Nah, ini yang unik dari Tomica ini adalah bis gandeng, jadi bis yang sambung ya.
Ini ada bagian depannya, kemudian ini bagian belakangnya. Ini bisa dicopot atau enggak ya? Oh, kayaknya nggak bisa dicopot. Nah, ini lambang Mercedes-Benz Mercy di depan. Kemudian lampunya di sini berwarna silver. Ini juga biasanya di atas ini adalah tujuan. Ya, tujuannya ini apa nih? Bahasa Jepang ya. Jadi tujuannya itu bahasa Jepang. Di sini juga di belakang ada bahasa kanji. Ya, kemudian di bagian atas terdapat air conditioner. Ini adalah mesin untuk air conditioner. Kemudian sambungan ini cukup panjang ya, sambungan ini cukup panjang. Harusnya sih nggak sepanjang ini kalau aslinya, karena nanti penumpangnya akan lewat agak susah ya kalau mau pindah dari bis bagian depan ke bis bagian belakang. Itu agak sulit kalau misalnya sambungan ini terlalu panjang, karena sambungan ini terbuat dari karet ya. Biasanya kalau aslinya itu agak pendek, mungkin sekitar segini ya, sekitar segini ya. Ini adalah bus gandeng tahun 134. Nah, sedikit cerita tentang bus gandeng. Di Indonesia pun juga sebenarnya bus gandeng itu ada banyak ya, terutama di transportasi untuk di Jakarta. Banyak bus gandeng yang digunakan oleh Transjakarta. Jadi yang terakhir itu adalah bus gandeng yang dibuat oleh Scania. Jadi merek Scania itu yang diproduksi oleh United Tractor. Scania itu adalah perusahaan Eropa, yaitu yang berasal dari Swedia, yang bekerja sama dengan distributornya di sini adalah United Tractor. Nah, belum lama ini mereka bekerja sama untuk membuat bis gandeng. Ya, bis gandeng ini untuk diaplikasikan, digunakan untuk Transjakarta. Jadi Transjakarta yang terbaru itu menggunakan merek Scania. Nah, kalau dilihat sejarahnya di Indonesia itu awal mula adanya bis gandeng sebenarnya sudah lama banget ya. Sejak dari zaman penjajahan Belanda itu sebenarnya sudah ada bis gandeng. Jadi dulu itu bis gandeng itu digunakan untuk mengangkut para tentara Belanda ya, karena untuk melakukan aktivitasnya, karena bis ini juga memiliki kapasitas yang cukup banyak, sekitar 120 penumpang sekali angkut. Jadi jumlah kursi itu ada 120 penumpang. Biasanya juga nggak selalu hanya diisi dengan 120. Jika penuh, mungkin sebagian penumpang bisa berdiri. Jadi kapasitas cukup banyak. Nah, waktu itu masih digunakan pada zaman penjajahan Belanda itu untuk mengangkut para tentara Belanda untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, di tahun 90-an, di zaman era Pak Soeharto, presiden kedua kita Indonesia, itu juga pernah mendatangkan bis gandeng untuk transportasi di Jakarta. Waktu itu kalau nggak salah digunakan untuk bis Damri ya, bis untuk merek Damri. Terus kemudian setelah Damri lanjut diikuti oleh perusahaan daerah juga, namanya PPD, Perum PPD. Jadi Perum PPD itu adalah perusahaan umum yang pengangkutan penumpang Jakarta. Jadi PPD itu singkatannya adalah pengangkutan penumpang Jakarta di Jakarta. Kalau dulu kan bahasa itu masih DJ untuk Jakarta, di Jakarta. Jadi PPD itu adalah singkatan dari itu. Jadi waktu itu juga bis gandeng digunakan oleh PPD tadi sama Damri, dan kemudian setelah itu menyusul
datang lagi pada saat pertama busway Transjakarta itu mulai beroperasi. Kemudian karena penumpangnya cukup banyak, akhirnya pemerintah DKI Jakarta juga mendatangkan bis gandeng, tapi kebanyakan waktu itu dari Cina ya, macam-macam jenisnya. Ada, kalau nggak salah itu ada Zongtong, terus kemudian apa lagi ya, kemudian Zongtong, terus kemudian ada juga Yutong, Ankai, ya, tahu macam-macam. Nah, nggak cuma itu, kemudian juga salah satu perusahaan dalam negeri juga ada yang memproduksi bis Transjakarta untuk bis gandeng untuk Transjakarta, yaitu perusahaan, sebenarnya ini perusahaan perkereta-apian, yaitu Inka yang ada di Madiun. Mereka juga akhirnya membuat sempat beberapa kali membuat bis gandeng untuk Transjakarta. Inka memproduksi Inobus kalau nggak salah. Nah, terus kemudian nggak lama, karena sempat di tahun berapa kalau nggak salah tuh Transjakarta sempat punya isu korupsi tentang pengadaan bus gandeng dari Cina dalam kondisi yang berkarat, sehingga setelah itu dirombak, dan akhirnya saat ini Transjakarta menggunakan bis dengan merek Scania. Jadi itu sedikit sejarah tentang bus gandeng yang ada di Indonesia. Setelah kita melakukan review terhadap bus gandeng yang dibuat oleh Tomica ini, nah ini juga bisa jalan, tapi nggak bisa ditarik jalan sendiri, nggak bisa. Jadi memang ini tanpa mesin. Oke, nanti kalau misalnya stiker ini sudah mulai rusak atau kita mau mengganti, kita bisa ganti dengan stiker yang ini. Jadi nggak bosen teman-teman, kalau bosen dengan warnanya bisa diganti dengan warna lain. Nah, kalau dilihat lagi, ini mirip ini ya, warnanya itu mirip Tayo, warna Tayo. Oke, mungkin itu saja review kali ini tentang bis Tomica Mercedes-Benz Citaro KC Articulated Bus Tomica 134 dari Tomi Takara. Semoga review ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang berniat ingin membeli. Jadi teman-teman bisa lebih dulu tahu, oh ternyata bisnya ini adalah bis articulated. Jadi articulated itu seperti patah ya, tapi patahnya juga ini nggak terlalu ekstrim, sehingga untuk belok juga agak sulit ya. Harusnya dia lebih fleksibel, karena bis ini juga nanti beroperasi pasti banyak belokan. Tapi dengan fleksibilitas yang seperti ini kayaknya sih nggak cocok ya, kurang ya. Balik lagi, karena ini hanya replika atau mainan, jadi hanya sebatas untuk dimainkan dan sebatas untuk mungkin bagi para kolektor ini juga bisa jadi satu yang unik untuk dikoleksi. Baik, terima kasih telah menyaksikan Arka Gaming dan menyaksikan review tentang Tomica 134 ini. Nanti kita akan terus review lagi tentang bis, kemudian juga truk. Yang sebelumnya kita sudah pernah review tentang truk pengangkut sapi, kemudian juga kita sudah pernah review tentang truk pengangkut Shinkansen. Ya, nantinya kita akan review terus tentang Tomica Long, termasuk dengan Tomica Flerel ya, Shinkansen, dan kereta-kereta lainnya. Oke, baik, terima kasih telah menyaksikan Arka Gaming. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.